Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920. Dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan skandal korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di PT Pertamina Persero yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2023. Kasus ini bukan perkara kecil. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dugaan praktik pengondisian dan rekayasa dalam proses pengadaan tersebut disebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga 322,18 miliar rupiah. Di Gedung Merah Putih KPK, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengungkap adanya dugaan permainan dalam rantai pengadaan proyek tersebut. Modusnya diduga dilakukan dengan membentuk rantai pengadaan yang berlapis dan bertingkat. Pengadaan yang seharusnya berjalan efektif justru diduga dikondisikan melalui rantai pengadaan hingga 3-5 tingkat. Kondisi inilah yang kemudian menjadi sorotan karena diduga membuat biaya pengadaan membengkak dan membuka ruang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga bahwa terhadap perkara-perkara yang menjadi tunggakan tetap kita komitmen untuk kita selesaikan. Jadi surat perintah penyidikannya untuk perkara ini itu terbit di tahun 2024 bulan September. Kemudian dilakukan rangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga tim juga berkoordinasi untuk terkait ahli penghitungan kerugian keuangan negara karena ini menyangkut pasal 2, pasal 3 yang itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian pada hari ini update proses penghitungan sudah selesai dan kemudian kita tetapkan tersangkanya dan kita lakukan penahanan. Bahwa digitalisasi SPBU adalah proyek yang digagas oleh awalnya bersama BPH Migas dan Pertamina. Jadi berdasarkan adanya kebutuhan untuk memiliki data stok BBM di setiap SPBU secara real time. Jadi kebutuhan Pertamina untuk mengetahui stok BBM di SPBU. Sehingga tujuannya adalah pengiriman stok dari depot Pertamina dapat disalurkan, kemudian untuk memonitor volume transaksi, itu juga menjadi bagian yang ingin dicapai dalam pengadaan proyek ini, khususnya transaksi BBM subsidi, agar tepat sasaran. Di pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap saudara DR dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung KPK C1 dan terhadap saudara WR serta saudara L dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat Head of Agreement tentang digitalisasi SPBU. Jadi ini awal terbentuknya proyek ini. Itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25.000 per liter. Jadi ini kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan Electronic Data Capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan edisi, diketahui terdapat 2 kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK. Yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan edisi dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian PT PCS selaku PT PTS melalui saudara EL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia edisi. Selanjutnya melalui arahan saudara WER selaku SGM Procurement PT Telkom, saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat edisi. Sementara itu untuk pengadaan ATG, jadi automatic tank gauge, saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama saudara LJ, ini selaku Direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina, yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU
terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecast controller, dan electronic data capture atau EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud serta jaringan konektivitas. Ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU, Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI. Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, Saudara DR bersama WR diduga secara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya atas perintah Saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan edisi. Nah, ini yang kemudian Saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan edisi yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, Saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, Saudara EL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, Saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920 dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU
sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya subsidi, disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate government agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya, kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak. Hingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali. Bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir.